Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Marsabila Dwiandayani dari kelas 10H ingin mempresentasikan materi fisika tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi dikarenakan konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam Konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang waktu 1990 dan 2100. Adanya kenaikan suhu bumi ini secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas penyumbang emisi gas rumah kaca. Aktivitas tersebut sebagai berikut. Penggunaan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi. Penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Penyebab pemanasan global lainnya adalah sebagai berikut. Polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan, pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menyuplai gas metana ke atmosfer. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sebagai penghasil utama gas karbon monoksida. Konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, aktivitas tambang dan industri yang berasal dari logam atau metalurgi yang dapat memicu emisi beberapa gas rumah kaca. Pemanasan global ini akan menyebabkan dampak krusial bagi bumi kita. Di antaranya adalah yang pertama, ada peningkatan suhu bumi sehingga suhu lingkungan juga makin tinggi. Jika suhu terus meningkat, maka akan terjadi pemuaian lempeng bumi yang dapat memicu gempa bumi. Yang kedua, ada peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub-kutub bumi. Yang ketiga, ada perubahan iklim dan cuaca ekstrim tidak stabil dan sulit diprediksi. Pada dasarnya, perubahan iklim ini dapat berupa perubahan frekuensi El Nino dan La Nina. El Nino yaitu meningkatnya suhu permukaan laut dan La Nina adalah kembali dinginnya suhu permukaan laut. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu meningkatnya suhu dan keasaman air laut karena laut menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Suhu dan tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, dan mengancam kehidupan kerang serta merusak rantai makanan biota laut. Setelah mengetahui dampak pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut untuk mencegah pemanasan global. Pertama, menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Yang kedua, menghemat penggunaan energi dan air, misalnya dengan menggunakan lampu listrik LED dan shower hemat air. Yang ketiga, menggunakan kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen, sehingga dapat mengurangi CO2 ke atmosfer. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan alamiah untuk pemupukan dan pengendalian hama. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Selain upaya-upaya pencegahan tadi, kita juga dapat melakukan 6 prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu sebagai berikut. Refine, penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan. Reduce, pengurangan limbah dengan optimalisasi proses. Reuse, penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses berbeda. Recycle, mendaur ulang bahan tak terpakai sehingga bisa berguna atau bisa dipakai kembali. Recovery, pengambilan kembali material penting limbah. Dan yang terakhir, retrieve energi atau penghematan energi dalam proses produksi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.